Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmawati Stenigrum, kemudian Muhammad Azir Rifki Jafal dan Nanda Kurnia Aryanata. Kami akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah jenis kekerasan. Setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadukan oleh korbannya kepada Lembaga Konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Alasan kekerasan. 1. Beberapa tindakan kekerasan dilakukan oleh orang tua dengan keyakinan bahwa anak tidak dapat dipercaya karena mereka nakal sejak lahir. 2. Ketidakmatangan emosional orang tua mengakibatkan perlakuan-perlakuan orang tua yang kurang terhadap anak-anak. Misalnya, sangat menguasai anak secara autokratis dan memperlakukan anak dengan keras. Tujuan kekerasan. Kekerasan ini biasanya beralibi agar anak bisa menurut dengan apa yang diperintahkan orang tua dan mewujudkan apa yang diimpikan orang tua, tanpa peduli dengan mental anak dan keinginan sang anak. Kemudian dampak yang didapatkan bagi pelaku. Pelaku akan terus menggunakan kekerasan untuk mendidik dan mendapatkan sesuatu dari korban, mengakibatkan gangguan jiwa karena terus menggunakan kekerasan. Jika korban adalah anak sendiri, maka akan membuat korban tidak mempercayai orang tuanya dan membenci orang tuanya. Sedangkan bagi korban sendiri, jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukan kepribadian dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif, dan perilaku menyimpang. Cara sembuh dari trauma kekerasan. 1. Bisa menggunakan hipnoterapi. 2. Mengingatkan hal-hal yang menyenangkan. 3. Pemberian konseling pada korban. Hal yang perlu dilakukan ketika mendapatkan kekerasan: melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi. Adapun korban kekerasan harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga. Pencegahan kekerasan. 1. Ingatkan anak untuk tidak gampang mempercayai orang asing dan buat anak untuk selalu menceritakan jika terjadi sesuatu pada dirinya. 2. Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Namun, tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan hanya untuk melakukan kekerasan. Ketiga, sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali seperti yang diterapkan sekolah-sekolah di Jepang. Sekolah juga bisa membentuk petugas break time watch dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa. Keempat, hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, atau seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi. Adapun korban kekerasan harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga. Cara agar kita tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. 1. Menyadari jenis emosi yang dirasakan dan pemicunya. 2. Menghentikan pikiran negatif yang muncul. 3. Berusaha untuk menenangkan diri. 4. Melakukan refleksi atas situasi yang terjadi. Cara mengatasi dampak negatif dalam kekerasan pada anak. Yang pertama, tidak memihak kepada satu kelompok atau anak. Yang kedua, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Dan yang ketiga, keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual.
Apakah kekerasan bisa mendidik anak menjadi lebih baik? Tentu tidak. Melakukan kekerasan terhadap anak tak bisa menjadi alasan untuk mendidik atau mendisiplinkan anak. Bahkan malah akan menimbulkan dampak jangka panjang, yaitu akan menimbulkan rantai kekerasan pada keluarga. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang terkait, yaitu anak yang mendapatkan kekerasan dapat melakukan hal yang sama kelak kemudian hari terhadap anak-anaknya saat mereka menjadi orang tua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.